Halo, Assalamualaikum semuanya, Sobat Ambis dimanapun berada. Ini adalah pembahasan terakhir untuk soal tryout Akbar SNK 2023. Ini pembahasan nomor 41 ya, hingga nomor 50 yang ini menjadi persiapan untuk adik-adik agar bisa maksimal dalam persiapan Olimpiade Sains tingkat kabupaten kota. Nah, berikut Kak Dian ingin tampilkan untuk kita membahas ini soalnya lebih banyak analisis, tidak ada hitung-hitungan bahkan gitu ya, untuk nomor 41 hingga nomor 50. Nah, di sini ada soal, mulai kita ini membahas soal ekonomi makro. Nah, dalam ekonomi makro ini, kebijakan yang intinya adalah kebijakan moneter. Ada dua jenis kebijakan ya, teman-teman semuanya. Pertama adalah moneter terkait dengan keuangan, ini kedua adalah fiskal terkait dengan biasa yang kita hubungkan dengan perpajakan, penerimaan dan pengeluaran negara. Nah, yang ditanyakan di sini ketika kita ingin bahas moneter aja. Kebijakan moneter manakah yang paling sering digunakan oleh BI? Karena moneter ini hanya dependen digunakan oleh bank sentral dan hal inilah BI. Kalau fiskal oleh pemerintah secara umum, yaitu misalkan di sini dibawahi oleh Menteri Keuangan, Kementerian Keuangan. Kebijakan moneter yang paling sering digunakan oleh BI adalah kita sebut sebagai jawabannya kebijakan nomor 41. Oh, jawabannya adalah B ya. Kebijakan OPT atau operasi pasar terbuka. Kenapa ini nggak masuk, Kak? Ini bukan masuk ya. Jawaban tepat adalah B, operasi pasar terbuka. Karena pemerintah untuk mengetahui daya beli mesti melakukan yang kita sebut operasi pasar terbuka. Menjelang puasa nanti, pemerintah melihat bagaimana keadaan harga di pasar. Apakah mahal atau murah gitu ya. Nah, ini tujuannya untuk melihat daya beli masyarakat. Jika daya beli masyarakat bagus, maka pemerintah tidak perlu melakukan intervensi. Ketika daya beli masyarakat turun, nah mungkin harganya kita naikkan, maka harus diturunkan untuk agar daya beli masyarakat itu bagus dan juga bisa meningkatkan tumbuhnya ekonomi. Paling sering digunakan dalam hal ini adalah perlu untuk melihat bagaimana simulasi dan kondisi pasar. Misalnya melihat ke pasar berapa harga, termasuk Presiden Jokowi gitu ya, sering juga berkunjung ke pasar. Nah, ini kita lakukan sebut sebagai operasi pasar terbuka. Nah, ini terkait dengan daya beli. Nah, kita lanjutkan soal nomor 42. Nomor 42 ini soal terkait dengan bagaimana kita menghitung pendapatan nasional. Tentukan berapa besar Y atau income nasionalnya, national income-nya berapa. Kita tahu untuk mencari national income, Y sama dengan konsumsi, ditambah investasi, ditambah dengan belanja pemerintah, ditambah dengan ekspor dikurangi impor. Dan hal ini kita sebut ekspor dikurangi impor. Biasa ketika ekspor lebih besar dari impor, maka disebut sebagai net ekspor ya. Nah, ini pendekatan pengeluaran. Nah, kita tinggal masukin aja gitu ya. C-nya berapa? 200 tambah 0,75Y. Oh ya, ini ada 0,75Y ya. Ini nggak apa, kita tulis aja semuanya. I-nya 250, G-nya 300, NX-nya 0, berarti hanya CI tambah G gitu ya. 200 tambah 250, 450 tambah 30, tambah 300 ya. 450 tambah 300, 750 ditambah dengan 0,75Y. Di sini kan Y ya. Y sama dengan 750 tambah 0,75Y tambah 300. Maka Y sama dengan 300 tambah 750 tambah 0,75Y ya. Maka Y dikurangi 0,75Y, kita pindahkan yang sama variabelnya ke sebelah kiri. Y ini kan satu nih, depannya ya, 1 dikurangi 0,75, jadinya adalah 0,25Y sama dengan 750. Y sama dengan 750 dibagi 0,25. Nah, gimana caranya? Ya, dikali 100 ya masing-masing. Jadi gampang. 75.000 ya dibagi dengan 25. Ini jawabannya adalah 3.000. Jawaban nomor 42 adalah C. Nah, jangan sampai teman-teman salah di sini. Oh, ini Y ini gimana, Kak? Kan gampang. Ini ada Y di sebelah kiri. Berarti ini satu Y. Kalau kita selesaikan terlebih dahulu. Maka jawabannya adalah C. 3.000. Lanjut,
Kita ingin bahas soal nomor berikutnya 43. Ini soal terkait dengan masih terkait dengan equilibrium price. QD sama dengan 20 min P, IS sama dengan P. Nah, tapi sini ada pajak yang dikenakan kepada pembeli perusahaan ya atau produsen sebesar 5. Tentukan harga dan kuantitas equilibriumnya setelah dikenakan pajak. Maka kita tahu dalam persamaan ya, QD pajak itu hanya dikenakan kepada kurva penawaran ya, supply. QD sama dengan QS karena pajak dalam hal ini kuantitas ya, maka itu membuat jumlah barang dijual oleh produsen berkurang, maka kita kurangi dengan besarnya pajak. Jika satunya dalam bentuk jumlah barang dijual membuat produsen harus mengeluarkan uangnya untuk bayar pajak, maka jumlah barang yang dijual atau diproduksi lebih sedikit karena harus bayar pajak, maka dikurangi dengan pajak. Masukin ke persamaannya, 20 min P sama dengan P dikurangi pajaknya adalah 5. Nah, samakan dengan sama-sama gitu ya, dari ruas kiri dan ruas kanan. 20 pindah sebelah kiri, jadinya min 5 positif ya, 20 tambah 5 sama dengan P ditambah P gitu ya. P tambah P. 25 sama dengan 2P, berarti P-nya adalah 12,5. Karena 25 bagi 2, jadi 12,5. Ini harga keseimbangannya. Kuantitas keseimbangannya gimana? Pilih salah satu. Berarti 20 dikurangi 12,5. Jadinya adalah 7,5. Jawaban yang tepat nomor 43 adalah B. 12,5 untuk P-nya dan Q-nya 7,5. Lanjut kita bahas nomor 44. Saat perusahaan mengumumkan initial public offering atau IPO, di manakah yang terjadi situ ketika perusahaan ini diluncurkan, itu tempatnya lah di pasar saham primer. Kenapa demikian? Karena di sini proses ketika perusahaan yang sudah berstatus TBK atau terbuka mulai melakukan initial public offering atau menawarkan sahamnya kepada publik agar bisa dibeli masyarakat di pasar saham primer. Sekunder itu terjadi transaksi jual beli saham. Yang primer ini terjadi IPO yang mulai awalnya di pasar saham primer. Lanjut kita bahas soal nomor 45. Cepat kita akan bahas ya. Budi membeli peralatan sebesar 5 juta. Ini berarti peralatan 5 juta, persediaan berarti ini perlengkapan sebesar 1 juta dengan kas berarti uang tunai. Bagaimana di jurnal umumnya? Karena ya udah catat peralatan kita bertambah sebesar 5 juta, kemudian perlengkapan atau persediaan bertambah 1 juta di debit. Yang berkurang adalah kas di kredit. Nah, ini letaknya kredit senilai 6 juta rupiah. Nomor 45 jawabannya A. Debit peralatan 5 juta, peralatan kita bertambah 5 juta, persediaan bertambah 1 juta, 6 juta, maka kas kita berkurang 6 juta di kredit. Seperti itu untuk soal akuntansi. Lanjut kita bahas soal nomor 46. Perusahaan dagang membeli persediaan. Nah, berarti dia beli persediaan sebesar 1.000 unit pada harga 4.000 per unit. Ya, berarti berapa total persediaannya? Nah, tinggal kita kali ya. Berapa? 4.000 kali 1.000 yaitu 4 juta ya. Secara kredit artinya lah beli tapi secara kredit angsur. Berarti sini maksud di sinilah hutang. Hutangnya bertambah senilai dengan 4 juta. Tapi persediaan bertambah debit 4 juta, hutangnya bertambah karena kredit ya 4 juta. Maka nomor 46 ini jawabannya lah C. Debit persediaan 4 juta karena bertambah, kita beli perlengkapan atau persediaan, hutang kita bertambah. Hutang dagang namanya. Kredit sebesar 4 juta. Oke, kita lanjut soal berikutnya adalah 47 adik-adik. Jika membuat bisnis perorangan, maka dia bisa berinvestasi 10 juta. Setelah 3 tahun, si Joko ini bisnisnya bangkrut dan harus bayar hutang 20 juta. Jika aset perorangannya setelah likuidasi ya, nilai 45 juta, berapa yang harus dikeluarkan untuk bayar habis hutangnya? Nah, intinya lah hutangnya total 20 juta. Ini gampang nih. Nah, asetnya masih ada 10 juta, maka tambahkan dengan aset yang dimilikinya. Yang setelah likuidasi masih tersisa 5 juta. Berarti 10 awalnya tambah 5 jadi 15.
juta. Ini adalah hartanya. Ternyata hutangnya 20. Maka dia harus lunasi lagi 15 kurangi 20. Hutangnya harus lunasi sebesar 5 juta lagi. Nomor 47 jawabannya adalah bentar. Oh, ini awalnya investasi 10 juta setelah 3 tahun harus bayar hutang 20 juta. Hutangnya adalah 20 juta. Kemudian berapa uang yang harus dikeluarkan untuk membayar habis? Oh, berarti 10 ini bukan sisa asetnya. Sisa asetnya hanya 5 juta. Berarti udah tinggal 20 dikurangi 5. Jawabannya adalah 15 juta yang mesti harus dibayarkan. Kita sebut sebagai hutang. Jawaban 4 nomor 47 adalah D. Nah, begitu adik-adik, kita lanjutkan soal berikutnya adalah nomor 48. Nomor 48, beban di badan di muka. Nah, ini kita sebut sebagai apa sebenarnya? Segala sesuatu yang kita sebut sebagai yang di badan di muka itu adalah harta kita atau kita sebut sebagai aktiva. Karena itu barang kita yang kita titipkan sementara belum dibayarkan, belum ditunaikan kewajibannya. Contoh, teman-teman sewa kos setahun untuk kuliah, tapi baru bayar di awal, itu sebagai sewa pribadi muka, tapi belum ditinggali. Nah, itu masih milik kalian, meskipun kalian sudah keluarkan, tapi itu belum kalian tempati selama setahun. Nah, itu kita sebut sebagai harta yang kita titipkan ya, harta. Sebut sebagai aktiva. Nomor 48, jawabannya A. Lanjut kita bahas nomor 49. Siapakah Bapak akuntansi yang paling sering kita sebut Bapak akuntansi dari literatur adalah Luca Pacioli yang mulai melakukan pembukuan gitu ya. Ini sekitar abad 13 atau 14 gitu ya. Sebut sebagai Bapak akuntansi. Terakhir, sebelum kita tutup, nomor 50, satu lot saham berapa lembar? Nah, dalam hal ini satu lot itu isinya lah 100 saham, yaitu C. Jadi satu lot 100 saham, yang sampai salah ya adik-adik, karena ini terkait dengan pasar modal seperti itu. Nah, mungkin demikian pembahasan 45 ini cukup singkat dan juga tidak banyak hitung-hitungan. Semoga adik-adik bermanfaat, bisa memahami apa yang kalian sampaikan, dan juga semoga bisa membantu dalam mempersiapkan Olimpiade Sains tingkat kabupaten kota nantinya. Selamat untuk mempersiapkan dengan baik. Tunggu lagi pembahasan dari Kak Dion. Semoga ini hal menarik yang akan kita sampaikan berikutnya. Demikian, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.